Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa dan pecinta jadi Kolbu channel dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dengan guru kita Om Dr. Haji Usmauruddin MA yang sangat kita kenal dengan julukan Kang Guru. Karena itu mari bersama dengan penuh konsentrasi kita simak kajian dari beliau yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang indahnya tagafful dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu tagafful? Maka kita akan simak, dengarkan bersama apa yang akan beliau sampaikan terkait keindahan tagafful jika diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Fadhal, mukarram. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku, seluruh cinta channel Penjernih Kalbu dimanapun berada, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Allah, wabil khusus guru kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sulaiman. Beliau di antara camat-camat yang soleh. Saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau orang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam ketaatan, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menebar rahmat bagi semesta. Kita pun tak akan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala hal kebaikan bagi kita semuanya, baik kehidupan di dunia kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah perkenankan kita memasuki surga Firdausul A'la bersama-sama. Allahumma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tagafful. Tagafful itu sebenarnya terambil dari kata goflah. Goflah itu arti asalnya lalai. Ya. Gofilun itu orang lalai. Orang lalai. Ya. Goflah itu lalai. Kalau ada yang main kartu apa namanya itu? Main kartu gapleh. Gapleh ya. Disebut gapleh karena memang itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Gapleh itu derivasi dari goflah. Dari goflah. Ya, dari goflah bahasa Arab, kemudian masuk ke kartu jadi kartu gapleh. Ya karena ketika dia main kartu itu ya nggak ada manfaatnya. Nah, tapi dalam hal ini ya, yang dimaksud tagafful itu apa yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama, Hasan Al-Basri, Ahmad Allah Taala dan para ulama lain, yang dimaksud tagafful di sini adalah kita lalai dengan kesalahan orang lain. Jadi permisif, biaran. Bukan permisif, kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Melupakan. Kita lupakan, seakan-akan kita tidak ingat apa-apa. Ya, sehingga kita tidak, karena sudah melupakan, nggak ingat terus. Kita tidak pernah mengungkit-ungkit lagi, nggak pernah ngebahas-bahas lagi. Apa sebenarnya manfaatnya? Manfaatnya banyak. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga nanti khusus bagi para dai. Ya. Contoh dalam kehidupan masyarakat. Kan sebenarnya semua kita pasti ya, wabil khusus saya Usmauruddin
Pasti saya ini banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan. Ya. Dan fitrahnya kita sebagai manusia, ketika melakukan kesalahan dan dosa, itu pasti hati kita tidak menerima. Maka Pak, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan apa sih yang disebut dengan dosa itu apa? Apa al-ithmu itu apa? Dosa itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Dosa itu adalah mahaka fi sadrika. Apa yang menjadikan hatimu tidak tenang? Kalau gelisah, Ya, siapapun yang melakukan dosa pasti tidak gelisah. Bahkan wajahnya itu berubah. Ya, hatinya tidak tenang, berefek pada wajahnya, berefek pada tingkah lakunya. Ya. Dan hari ini contoh seorang penyidik untuk mengetahui yang ditanya itu jujur atau tidak, kan ada detektor lainnya. Ya, apakah dia jujur atau tidak? Kenapa? Karena bisa terlihat apa yang diomongkan dengan detak jantungnya. terlihat grafiknya. Itu ada detektor lainnya kayak begitu. Itu mahaka fi sadrika, yang menjadikan hatimu tidak tenang. Ya. Wa karihta, nah ini nih, wa karihta, dan engkau sangat tidak suka an yattali'a alaihin nasu, jika manusia yang lain melihat itu. Ya, gitu. Itu dosa, itu kesalahan. Nah, itu fitrah manusia. Maka taghaful itu adalah kita melupakan semua kesalahan, semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena diri kita juga sebenarnya nggak suka kalau kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita terus menerus diungkit-ungkit, apalagi disebarkan di media, diviralkan, nggak suka kita. Maka manusia itu akan melakukan counter, pembelaan terhadap dirinya sedemikian rupa. Kenapa? Karena memang ada pihak-pihak yang mengorek-ngorek kesalahannya, mencari-cari kesalahannya, ya, sehingga orang lain tidak nyaman. Nah, proses taghaful itu kebalikan dari tajassus. Lalu kalau taghaful itu melupakan semua kesalahan dan dosa orang lain kepada kita, sedangkan tajassus itu mencari-cari, menyelidiki satu demi satu secara rinci. Nah, ini dalam kehidupan sosial harus kita pahami betul bahwa tidak ada di antara kita yang bersih, siapapun. Ya, maka melupakan kesalahan orang lain, ya, bahkan kita tidak mau tahu kesalahan orang lain, itu di antara akhlak mulia. Bahkan kata Imam Ahmad, 9/10 dari akhlak baik itu adalah taghaful. 9/10, nyaris satu. 9/10 di antara akhlak baik itu adalah taghaful. Ya. Kenapa? Karena kita tidak akan nyaman kalau kita terus-menerus memberikan label kepada orang lain, ahli dosa, ahli maksiat, ahli neraka, ahli kesesatan, ahli wah, semua stempel kita kasih ke dia. Nahnu du'at wa lasna qudhat. Kita ini dai, bukan qadhi. Kita ini penyeru, bukan tukang stempel, bukan hakim. Ya, sehingga bagi kita, ketika kita mendudukkan orang, ya, bersih, tanpa dosa, interaksi kita sebagai dai dengan orang tersebut akan nyaman, plong. Dan orang tersebut juga akan nyaman kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak terus-menerus mengungkit-ungkit kesalahan apa yang telah dilakukan oleh. Ya. Jadi, kenapa taghaful itu sangat dipentingkan? Agar kenyamanan dalam interaksi sosial itu bisa ditumbuhkan, terlebih bagi seorang dai. Ya. Kan ada cerita di dalam hadis yang sangat panjang sekali. Imam An-Nawawi ini menyebutkan di dalam rangkaian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Apa itu? Ada seorang yang pernah membunuh 99. Ya. Kalau bahasa kita mau preman, berdarah dingin, itu berarti banyak sekali yang dia pun. Datanglah kepada seorang pendeta, wahai pendeta, saya ini sudah membunuh 99 orang, tapi saya mau bertobat, kira-kira saya akan diampunkan tidak? Wah,
Anda nggak bisa diampunkan kayak begitu. Dosa Anda sudah sangat banyak. Anda begini, gini. Ya, apa yang terjadi? Bunuh lagi. Sudahlah, biar genap 100 yang dibunuh. Jadi 100. Tapi hatinya tadi, fitrah manusia, fitrah kemanusiaan itu tidak bisa ditutupi, apalagi dihilangkan. Setiap melakukan dosa, pasti hatinya tidak tenang. Maka orang yang sudah membunuh 100 orang tadi mencari ulama. Ketemu seorang ulama, diceritakan kepada ulama tersebut bahwa dirinya sudah membunuh 100 orang. Apa kata para ulama? Jangankan membunuh 100 orang, jikapun dosamu sudah setinggi buih di lautan, ya, sampai menembus langit, jika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan diampuni. Dan memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, siapapun manusianya, ya, melakukan apapun dosanya, bahkan kabair sekalipun, jika dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabair itu dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kan dosa besar. Kecuali syirik. Orang kafir, orang musyrik, kalau dia bertobat betul-betul tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni. Masuk mensyirikkan Allah. Iya. Bukankah orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik di Mekah, mereka musyrik, ya. Kemudian mereka bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya kan? Tentu dengan taubatan nasuha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya, betul, Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Kan ada liman yasha. Allah tetap akan mengampuni siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetap ampunan Allah itu lebih luas daripada yang kita bayangkan. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah, kebaikan Allah tuh lebih luas dari siapapun. Sekarang orang musyrik, orang kafir, pezina, pemabuk, koruptor, segala macam, kalau bertobat kepada Allah, apakah akan diterima tobatnya? Diterima tobatnya. Yang penting Anda benar tobatnya. Bukan tobat bohong, bukan tobat sambal. Hari ini Anda nangis di hadapan Allah, ya Allah ampuni saya. Besoknya ngelakuin lagi, besoknya ngelakuin lagi, besoknya ngelakuin. Itu bukan tobat lagi, tapi mempermainkan Allah. Maka taghaful, ya, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang lain akan menjadikan interaksi sosial menjadi nyaman. Dan terutama bagi seorang dai. Ingat, seorang dai itu bukan qadhi, bukan hakim yang tugasnya mengetuk palu. Kamu ahli surga, kamu ahli neraka, kamu benar, kamu salah. Itu tugasnya hakim. Tapi tugasnya dai bukan kamu benar, kamu salah. Ayo kita bareng-bareng yuk melakukan kebenaran. Kalaupun orang lain salah, sudah nggak apa-apa, itu kan kemarin, itu kan dulu, kita perbaiki. Semoga kesalahan yang seperti itu tidak akan pernah lagi kita lakukan, tidak akan pernah lagi kita ulang. Dan tiap dai tentunya punya strategi atau fikir dakwah masing-masing. Ya betul. Dan taghaful itu di antara fikih dakwah. Di antara bagian dari fikir dakwah. Bagian dari fikih dakwah. Ada, saya dapatkan dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus itu seakan-akan menjadi intisari dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu kan sangat luar biasa. Nah, lebih disistematiskan lagi oleh Ustaz Said Hawa, kasih judul Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Nah, di dalam kitab itu ada disebutkan begini. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainu sukhtudil masal. Wa ainur ridha, kacamata keridhaan, an kulli aibin kalilah, segala aib itu akan tak nampak. Wa ainu sukht, sedangkan cara pandang dengan penuh kebencian, tudil masawi, akan menampakkan keburukan. Seorang dai kalau kacamatanya buruk, waduh, semua orang akan terlihat oleh dia buruk. Yang baik itu cuma dirinya. Oh, nggak bisa. Jadi hal yang penting berarti itu figur setiap sosok dai, jangan ada
kibru dalam Jangan merasa diri paling benar, paling pintar, paling soleh, paling segala macam. Maka di antara caranya adalah tagoful dengan kesalahan orang, tapi kita harus terus menerus introspeksi diri, sehingga cara pandangnya dibalik. Kepada orang lain kita tagoful seakan-akan kita tidak pernah melihat kesalahan, tapi pada diri sedikit saja kita anggap itu menjadi gunung. Sehingga yang terjadi adalah kita selalu melihat orang lain itu sebagai cermin dalam hidup. Kalaupun kita mendapatkan orang saleh, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya disalehkan. Kalaupun ada orang yang banyak salahnya, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak seperti dia. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang Engkau percaya akan jadi asbab hidayah baginya. Gitu. Karena banyak orang-orang yang tadinya bergelimang dengan dosa, ternyata keimanannya dahsyat di hadapan Allah. Lebih kualitas keimanan. Bisa jadi karena di dalam Islam itu ada begini, baca amalun qalil wa ajrun katsir. Amalnya sedikit ya. tapi pahalanya besar. Apa itu? Kekafiran, kemusyrikan itu dosa besar. Tapi hanya dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka yang besar itu, dosa besar itu terhapus. Jadi timbang lebih berat yang. Nah ini saya ingin menyebutkan itu tuh. Ada hadis bitokoh, hadis kartu lagi ya. Kalau tadi kan kartu kartu gaple. Jadi ini ada hadis bitokoh namanya. Dilihatkan oleh Imam Muslim dan ulama hadis yang lain. Hadis bitokoh itu hadis tentang kartu. Di yaumul hisab semua kita akan ditimbang amalannya. Nah, ada seseorang yang ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan amalnya sepanjang kita memandang. Artinya memang catatan amal itu tidak akan ada yang luput. Ya Allah, banyak sekali dosa. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan dosa Pak Camat dan seluruh dosa orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita semuanya. Nah, orang ini karena dia merasa bahwa sepanjang hayatnya banyak dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu, "Mana amalanmu?" Kok enggak ada? Ya Allah, saya tidak ada amalan. Semua dosa saya. Kemudian setelah orang tersebut menjawab, bukannya pasrah sama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian ditimbanglah seluruh dosa-dosanya dengan kartu tersebut. Ternyata kartu itu lebih berat timbangannya dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka selamatkan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Ya, kadang kita melihat kesalahan satu titik di orang dihabisin sehabis-habis. Ada orang yang mungkin tidak sependapat dengan itu, dihabisin sehabis-habis. Contoh ya, ini saya ingin memberikan contoh. Karena ini sangat viral sekarang. Ada seorang ustadz yang sabkul kalam. Sabkul kalam itu terpeleset lidahnya, terpeleset omongannya, yang mengartikan surat Syu'ara dengan surat para pemusik. Ya. Walaupun kalau kita teliti lagi, beliau tuh sabkul kalam itu. Kenapa? Karena berulang kali juga beliau menyebutkan surat para penyair. Ya, tapi karena gaya bicaranya yang beruntun gitu, cepat, kadang memang sabkul kalam pleasant. Atau jok itu dia bukan jok. Memang sabkul kalam terpleset lidahnya karena menjelaskannya secara cepat. Ya. Nah, ini dilihat sebagai celah kesalahan bagi sekelompok dai lainnya yang memang tidak sepaham atau pembencian. Memang kita tidak akan pernah mendapatkan surat Syu'ara itu dengan surat para pemusik. Sampai kapanpun, sampai yaumul kiamat tidak akan pernah mendapatkan. Karena Syu'ara itu bukan musik, tapi Syu'ara itu syair. Syair dan musik memang berbeda. Nah, tapi karena kita tidak punya sifat taghaful, akhirnya
yang muncul ada sifat tasyaddud. Tasyaddud itu adalah menilai satu kesalahan orang ini adalah kesalahan fatal, sehingga kita mengatakan hati-hati dengan ustadz ini bahaya, ustadz ini sesat menyesatkan, ustadz ini apa segala macam itu. Ya. Padahal mungkin kesalahannya hanya sedikit. Kalaupun dia punya salah, ingat kita lebih banyak salahnya. Tapi jangan sampai orang salah kemudian kesalahannya itu di zoom, digoreng, dan diviralkan. Dan itu dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadikan kisah. Kenapa? Masyarakat itu melihatnya para ustadz itu soleh, para ustadz itu, para alim itu baik. Kemudian ketika di zoom kekurangannya, seakan-akan hidupnya tuh semua jelek. Itulah yang saya sampaikan tadi dalam kitab Al-Mustakhraj fi Tazkiyatil Nufus, wa ainur ridha an kulli aibin qalilah wa ainu sukhtub bil masawi. Maka saya ingin mengatakan kepada diri saya dan kepada semua akhi, saudaraku sekalian, jika kita melihat kesalahan orang lain, ya catat itu sebagai kesalahan dan berlindunglah agar kita tidak melakukan kesalahan. Tapi jangan terus-menerus diulang dan diingat-ingat kesalahan orang lain. Karena bisa jadi kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Lebih banyak dan lebih besar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kita mungkin tidak tahu. Dia sendirian, dia di hadapan Allah menangis, meratapi dosa yang pernah dia lakukan. Kita tidak tahu. Sehingga antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai urusannya. Ya. Jangan sampai patah semut yang seberang lautan tampak terlihat, dan gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat. Dirinya yang justru banyak salah dosa, dia tidak berintrospeksi. Hanya hal kecil saja yang dilakukan orang lain atau seorang dai itu diputus. Itu maksudnya. Maka taghaful di dalam hidup bersosial akan menjadikan masyarakat itu nyaman. Ya. Dan dalam kehidupan dai tidak akan terbebani dengan ini dan itu. Jangan didakwahi, dia mah begini. Yang lain juga sudah mendakwahi dia tapi tidak ada hasilnya segala macam. Kenapa? Dai itu hanya menyampaikan, persis seperti muadzin. Muadzin itu tugasnya azan. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak, bukan tugas dia. Ada yang menjawab, ada yang tidak, bukan tugas dia. Ada yang datang ke masjid memenuhi panggilan Allah, ada yang cuek-cuek saja. Ada yang cuek-cuek, bukan urusan muadzin. Dai, ustaz, kiai, muallim, guru, tugasnya adalah sampaikan apa adanya, tanpa harus ngasih embel-embel, apalagi sampai memberikan putusan hakim. Begini. Kita bukan untuk menjustifikasi orang, tapi kita hanya mengingatkan, mengajak, memperingatkan. Karena seburuk apapun, jika tauhidnya masih ada, maka tauhid yang tertulis di hatinya itulah yang akan menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan. Tadi sebagaimana hadis di Tawaf. Dan jika sebaliknya, sehebat apapun dia, ya, terlihat dahsyat ilmunya segala macam, tapi justru dengan kefahaman dia terhadap agama, dengan ketaatan dia terhadap agama, melahirkan rasa di hatinya, walaupun hanya sepercik, saya paling benar, saya paling tahu, saya sombong. Maka kesombongan itulah yang akan menjadikan asbab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dia masuk ke dalam. Na'udzubillah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga jika di hati kita ada sedikit saja dari sifat sombong. Ada teringat dengan satu riwayat mungkin saya diperkuat kesahihan dari riwayat ini. Orang ahli ibadah di satu negeri, dia ahli tahajud luar biasa ibadahnya. Dia wudhu itu datangi sosok malaikat yang memegang kitab tebal sekali. Sang ahli ibadah yang wudhu ini kaget lihat, ya, dia meyakini itu sosok malaikat. Dia bertanya, "Wahai Tuhan, apa yang kau pegang?"
Kata malaikat itu memegang daftar amalan dan calon-calon penghuni surga. Dan si ahli surga ini dia mengatakan kepada malaikat itu, pasti ada daftar, ada nama saya dan saya termasuk ahli surga di situ ya Tuhan. Bentar saya cari. Si ahli surga ini, si ahli ibadah ini merasa karena orang sekampung senegerinya mengenal bahwa dia ahli ibadah dan ahli tahajud. Cari-cari bolak-balik oleh malaikat, namanya tidak ada. Tuhan ini si ahli ibadah mengatakan, ya Tuhan, tolong cek, cari lagi. Mungkin saya ini dikenal di sini ahli ibadah. Cari kembali, tidak ada nama kan. Aduh, dia mulai lemes. Malaikat berkata, wahai Tuhan, wahai Fulan, sesungguhnya Allah tidak memasukkan namamu sebagai calon penghuni surga walaupun engkau dikenal oleh warga di negeri kamu sebagai ahli ibadah, karena engkau ibadah tidak didasari. Jadi ya, hanya ingin pujian gitu. Wah, pingsan jatuh gitu. Nah ini sebagai beberapa gitu. Kembali ke tadi saya Togoful. Nah ini di budayakan saja, diimplementasikan dalam seharian. Begitu juga tentunya antar dai ini sangat penting. Betul. Sebelum closing statement terkait Togoful, tadi antum kan menjelaskan bahwa kita melupakan kesalahan atau dosa orang lain. Tapi kalau sebuah kezaliman gimana? Ya. Satu contoh, sana satu wilayah di satu lokasi tempat misal berkembang untuk kezaliman, miras diedarkan, zinahan dilegalkan dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, kezaliman lainnya. Nah ini intinya bukan konteks Togoful saja. Baik. Bagaimana kalau kita melihat kemungkaran yang merajalela di mana-mana? Jadi konteks Togofulnya ketika kita melihat kemungkaran, seakan-akan ya, kita melupakan orang itu ya, dengan bertahun-tahun orang itu kita lupakan bahwa dia tidak keras kepala. Ya, tetap yang namanya dakwah itu harus ditegakkan. Tapi mencap dia akan seperti itu terus, mencap dia mau kepala batu, dia mau nggak akan berubah. Kalau istilahnya kalau dagang miras, dagang narkoba, nggak mungkin dia berhenti jadi tukang narkoba. Nah itu tidak ada dalam kacamata seorang dai. Itu tidak boleh menjudge atau stempel bahwa dia pasti terus-terusan. Tidak bisa, karena memang hati itu disebut, kenapa hati disebut kolbu di dalam bahasa Arab? Sumya kolbu kolban itu kolbuhi. Hati itu dinamakan kolb karena dia bolak-balik. Iya, dia hari ini seperti itu. Bisa jadi besok tidak seperti itu. Bisa jadi dia hari ini bandar narkoba, tapi besok enggak usah, besoklah pagi ini dia bandar narkoba. Bisa jadi sore nanti dia sudah menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu? Nah, dakwah itu unik sebenarnya. Saya ini terus mengulang-ulang kajian ini dalam kehidupan saya. Ud'u al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, al-amru memerintah dengan al-ma'ruf, cara yang ma'ruf. Jadi memerintah dengan cara. Kalau dakwah ilal khair, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi target dakwah itu kepada kebaikan, tapi cara dakwah harus dengan yang ma'ruf. Gitu. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf dan khair dalam bahasa Indonesia diartikan yang sama, yaitu kebaikan. Padahal beda sebenarnya kebaikannya, nilai kebaikannya. Apa yang menjadi target dakwah? Itulah al-khair. Kebaikannya menurut Allah dan Rasulnya. Tidak semua orang langsung paham dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Tapi cara dakwah harus dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah diketahui oleh orang. Iya. Hanya saja ketika salah seorang dai terpleset tadi pada kalam kata
tagaful lah yang harus Ini terus. dikedepankan. Iya, kita harus mengatakan bahwa itu salah sebagai penolakan, sebagai sebuah kesalahan, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak melakukan kesalahan yang seperti itu. Tapi jangan terus menerus tadi di zoom, kemudian digoreng, diviralkan. Apalagi sampai ada stempel ini ulama sesat. Ini ulama sesat menyesatkan. Ini dai sesat menyesatkan. Harus dihindari. Bahaya. Tidak boleh diambil ilmu selama-lamanya. Hanya perkataan yang sangat Ya kesalahan setitik. sangat setitik pun kayaknya hampir tidak. Iya, hampir pun tidak. Sebenarnya itu hanya masalah diksi atau di persepsi kata ya, sebuah kata kan tidak bukan hal yang fatal. Sampul kalam, nah itu Sampul kalam, kepleset kata. Dan memang dalam hal-hal tadi, dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang ikhtilaf, kalau kita lihat para ulama ada para ulama yang mengharap. Saya dapatkan contoh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu anak seorang pengusaha. Saya pernah melihat satu foto Al-Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali itu ulama Mesir, tapi beliau pindah menjadi salah seorang dosen di Makkah dan mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana memahami nas Al-Quran di antara para ahli hadis dan para ahli usul fikih. Ini kalau kita juga tidak menggunakan ilmu hadis, kita tidak akan menentukan salah. Kalau kita tidak menggunakan ilmu usul fikih, kita juga tidak akan bisa melihat ilahnya dalam seluruh hukum-hukum yang ada. Nah, terkadang kita juga tidak memperhatikan itu. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi mungkin nanti saya akan jelaskan runutnya nanti ya, tentang bagaimana ta'amul ma'al nas, berinteraksi dengan nas. Tapi yang ingin saya perhatikan begini, sekelas Imam Muhammad Al-Ghazali, ternyata beliau pun kadang menyetujui musik yang menurut saya ya, mungkin beliau menghukumnya mubah. Tapi kadang juga beliau menghindari musik-musik yang tidak. Seakan-akan beliau mengharapkan tuh. Jadi dalam diri beliau ada yang ini aliran ini mubah, aliran ini boleh jadi itu secara maknawi atau asumsi. Ini musik yang boleh jadi sifatnya melalaikan, berarti ini yang tidak disenangi. Tapi ini musik kategori mengingatkan, menumbuhkan giroh, mati pada nasyid, kemudian banyak lah. Tapi itulah yang saya sebutkan, itu wilayah-wilayah yang ikhtilaf ya. Ada mungkin ada perbedaan di situ, dan kita juga harus melihat tema ini prioritas bukan untuk umat. Tema ini prioritas bukan untuk umat. Hari ini contoh begini, saya kemana-mana mau ceramah, mau khutbah Jumat, saya selalu mengatakan begini, bagaimana umat Islam Indonesia yang mayoritas itu bisa bangkit? Daya bacanya saja 0,001%. Literasinya ini kemampuan literasinya sangat rendah. Bagaimana kita bisa membangun peradaban, apalagi memimpin peradaban umat manusia yang menjadi substansi peradabannya saja sangat rendah. Bagaimana umat Islam akan bangga dengan Islam? Tingkat baca tulis dan tingkat buta huruf Al-Qur'annya saja 72%. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada para dai, udah tagoful dengan hal-hal yang tidak prioritas. Ya, seakan-akan kita tidak tahu. Bukan hal-hal yang tidak prioritas itu apa? Fokus kepada hal-hal yang prioritas. Kenapa? Kepemimpinan dunia ini kosong hari ini. Kepemimpinan dunia hari ini tidak dipahami oleh banyak orang. Sehingga yang terjadi adalah kekosongan peradaban. Nah, umat Islam diharapkan untuk memimpin peradaban itu. Bagaimana mungkin kita bisa memimpin peradaban jika keimanan terhadap Al-Quran yang sangat rendah, kemampuan literasinya pun sangat rendah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, pertanyaan mewakili para pemirsa menjadi pembicara apa kiat-kiatnya agar tagoful ini nantiasa ada pada diri kita,
umat Islam, mobil khusus pada setiap sosok dai, Ya, para ulama. saya ingin menegaskan sekali lagi ya, sebagai perkataan terakhir. Taghaful yang saya maksudkan adalah apa yang dimaksudkan oleh Imam Hasan Al-Basri dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Taghaful yang dimaksudkan di sini bukan melalaikan perintah Allah dan Rasulnya. Melalaikan Bukan. Sebagaimana nanti ada kitab Tanbihul Ghafilin, ya, mengingatkan orang-orang ghafil, orang-orang ghaflah, orang-orang lalai. Tapi yang dimaksud taghaful di sini adalah kita seakan-akan tidak mau tahu kesalahan orang lain. Kita tidak mau mengetahui dosa orang lain. Ya. Yang kita ketahui adalah orang ini baik dan fungsinya dalam masyarakat, ya, semua orang ketika berinteraksi masyarakat akan merasa nyaman dan tidak ada unsur kecurigaan berlebihan. Bagi seorang dai ketika memiliki sifat itu, maka dai akan optimis bahwa dirinya dan orang tersebut hari demi hari akan semakin baik. Dan jikapun kita mengetahui bahwa orang tersebut ada kesalahan, maka tidak usah distempel ini dan itu, karena semua kita pasti salah. Maka kembalilah pada diri kita. Ya Allah, ternyata orang ini salah begini. Ya Allah, saya berlindung dari kesalahan seperti itu. Semoga saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan semoga Engkau jadikan aku sebagai asbab di mana orang tersebut akan semakin makmur. Inilah amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf. Memerintah dengan cara yang baik. Bagaimana dengan dosa pemerintah segala macam? Kita ini dai, sampaikan saja kebenaran. Tidak usah harus ada memori dalam benak kita, si anu begini, si anu begini, si anu begini, si anu begini. Kenapa? Karena kesalahan setiap orang itu yang tahu adalah hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pagi ini dia berdosa, nanti siang dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencucurkan air mata pertobatan, dan Allah menerima itu. Jikapun tidak, itu bukan urusan kita. Selama di dalam hatinya masih ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jika dibandingkan dengan seluruh dosa-dosanya yang dia lakukan di dunia, maka kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang masih tertanam dalam hati dia akan lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik para pemirsa dan pecinta di Kolbu Channel dimanapun Anda berada, Allah, alhamdulillah, Allah Akbar, telah memberikan pencerahan kepada setiap kita umat Islam dimanapun Anda berada, juga para ulama, para dai. Pentingnya taghaful dalam interaksi di masyarakat, ya. Pentingnya taghaful untuk para dai, para ulama, setiap pepatah mengatakan seringkali terjadi seperti pepatah gajah di depan mata tidak terlihat, tapi semut yang kecil sekali seberang lautan sana atau yang jauh tampak. Kita seringkali membesarkan kesalahan orang lain yang sebetulnya sangat kecil kesalahan itu. Dia tadi mengibaratkan hanya titik, hanya nokta atau titik aja saja, bukan nokta malah, hanya sana seperti titik, ya, tapi dibesar-besarkan seakan-akan di bahan batu besar, sementara banyak kesalahan jadi kita, banyak dosa dalam diri kita lupakan, seakan-akan kita merasa yang paling benar. Semoga kajian terkait dengan indahnya taghaful dalam kehidupan masyarakat ini dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Idea saya Al-Haji Karmawan FPD bersama sahabat dan guru kita bersama Al-Qaram Dr. Haji Gus Mauludin MA undur diri, dan kami ucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.